Kita baca ayat saudaraku. Matius 10 ayat 37 sampai 38. Siapa saja yang mengasihi Bapa lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Mari kita baca beritanya. Matius 10 ayat 37 sampai 18. Yeremia. Seorang ayah, ibu, istri, dan anak-anak adalah yang paling berharga bagi seseorang. Mereka adalah hal yang paling penting yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Amin. Ketika ini tidak dibandingkan dengan Tuhan, tidak ada yang salah dalam mengasihi mereka. Namun ketika suasana muncul di mana kita harus memilih di antara keduanya, yang mana yang akan kita pilih ketika situasinya. Kerabat kita itu mustika, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan kita jauh lebih mustika daripada kerabat kita yang manapun. Ya. Ayub 22 ayat 23 sampai 28 berkata, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Amin. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Apa? Iya, jalan-jalan. Segala sesuatu dari ayat 2 berdasarkan pada 3. Seseorang menaruh biji emas Ofir dan perak yang berada di dalam debu, serta di batu-batu sungai untuk mengatasi ketidakadilan dan untuk menikmati diri Yang Maha Kuasa. Di sini sekali lagi kita melihat perubahan dalam penilaian. Jika kita diuji pada titik kritis seperti ini, dan kita diminta untuk memilih antara biji emas Ofir, perak yang berharga, dan Yehova, mana yang akan kita? Pilihan ini akan memisahkan orang-orang yang milik Allah dari orang-orang yang bukan miliknya. Semua yang milik Allah pasti akan memilih Yehova sebagai kesenangan mereka. Amin. Mengangkat wajah mereka kepada Allah dan akan diberkati oleh Allah dalam 3 hal. Pertama, doa-doa mereka akan didengar. Mereka yang lebih memilih biji emas Ofir dan perak yang berharga akan menemukan bahwa doa-doa mereka tidak didengar. Kedua, apapun yang mereka putuskan akan ditetapkan bagi mereka karena Tuhan Yehova akan bergembira atas pilihan dan keputusan mereka.
Ketiga, terang akan bersinar di jalan-jalan mereka. Setiap langkah jalan mereka akan dipenuhi terang. Ini adalah hasil dari perubahan konsep nilai pada mereka yang berpaling kepada. Cepat atau lambat kita harus membantu orang beriman baru untuk keluar dari alam lamanya. Kita harus menyelamatkannya dari konsep-konsepnya sendiri. Ketika situasi muncul, kita harus bertanya kepadanya, apa yang akan Anda pilih? Jika harus membantunya memilih keadilan Tuhan dan menolak biji emas Ofir dan perak yang berharga, nilai keadilan lebih besar daripada harta apapun. Amin. Filipi 3 ayat 7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah dilepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Di sini kita melihat bahwa Paulus juga mengalami perubahan dalam konsepsi nilainya. Apa yang dahulu dianggapnya sebagai keuntungan, ini ia anggap sebagai kerugian demi Kristus dan demi keunggulan pengenalan akan Kristus Yesus. Yeremia 15:19 memberitahu kita bahwa jika kita mengeluarkan yang berharga dari yang tidak berharga, kita akan menjadi seperti mulut Allah. Jika kita tidak dapat mengatakan nilai yang tepat dari sesuatu, Allah akan menolak kita dan mengesampingkan kita. Amin. Dan kita harus melihat pentingnya perubahan konsepsi nilai ini. Semoga Tuhan memberikan kita terang untuk mengalami perubahan yang menyeluruh dalam konsepsi nilai kita, sehingga kita tahu untuk memilih bagian yang paling unggul. Amin. Kita pilih terang. Oh Tuhan, semoga Tuhan memberi kita terang untuk mengalami perubahan yang menyeluruh dalam konsepsi nilai kita terhadap segala sesuatu. Karena kita tahu memilih bagian yang paling. Oh Tuhan Yesus, ini saya melihat bahwa pemilihan itu, konsepsi nilai atau pemilihan itu sudah ada sejak awal dunia, sejak awal makhluk hidup diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Begitu dia buka mata pertama kali di jagat raya ini, yang dilihat hanya pilihan, yaitu pohon hayat atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah tidak menyuruhnya bekerja, melayani, atau apa saja. Allah hanya mewanti-wanti jangan salah makan, hanya itu saja. Bukan menyuruh berbakti, melayani, buat apapun. Karena semuanya sudah disiapkan di Taman Eden, tidak ada yang minus, kurang, atau tandus, nggak ada. Hanya memilih. Nah, semoga dengan terang yang pada ini saya lebih diingatkan lagi bahwa hidup ini hanya masalah pilihan, bukan masalah otot, pakai keringat, pakai tenaga, berusaha ini itu untuk Tuhan. Tapi kalian hanya memilih saja Tuhan atau yang lain. Tuhan kita utamakan,
hanya Tuhan sama tambahkan kerajaan surga terlebih dahulu, kerajaan Allah, kerajaan surga, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu mencakup segala sesuatu yang saya butuhkan, apa saja, baik yang bisa saya sebutkan maupun tidak bisa saya sebutkan ataupun lupa saya ingat, Tuhan mencukupi semua. Oh Tuhan Yesus, semoga saya diterangi sedemikian sehingga bisa nampak setiap detik, setiap saat hidup ini adalah pilihan. Pilih hayat Kristus atau pilih pengetahuan baik dan jahat. Tuhan memberi terang kepada kita semua. Amin. Ya. Saya juga pagi ini sangat bagus ya. Ayatnya di Matius ayat 37 sampai 38 ya. Di situ ya kita melihat ya mengasihi ibu, mengasihi orang tua, ya, mengasihi anak laki-laki atau perempuan itu bukan sesuatu yang salah ya. Kita perlu mengasihi mereka itu harus ya. Tetapi terhadap Tuhan ya, kasih kita itu harus lebih banyak ya. Seperti itu. Artinya Tuhan itu perlu mendapat porsi yang lebih banyak atas kasih kita ya. Melebihi ketika kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi ya, seperti itu ya. Kalau di Ayub itu juga dijelaskan ya, Ayub 22 ayat 23 sampai 28 ya, di mana Ayub disuruh memilih apakah dia memilih emas Ofir ya atau perak atau memilih Yehova. Nah, maka Ayub lebih memilih Yehova ya. Karena itu Tuhan itu berharga, Tuhan itu mustika ya. Kita semoga juga belajar ya untuk memiliki satu pilihan ya, memilih Tuhan yang lebih mustika ya. Di atas segala hal dalam kehidupan kita ya, kita bisa melaluinya, tapi jangan melupakan Tuhan ya. Jangan mengesampingkan Tuhan. Perlu terus melibatkan Tuhan ya. Nah, ketika kita melakukan ini ya, kita akan memiliki satu berkat yang akan kita peroleh ya. Yaitu doa-doa kita akan mudah didengar ya. Lalu juga kita akan memiliki satu apapun yang kita putuskan ya, itu Tuhan akan beserta ya. Lalu juga kita akan memiliki satu sinar yang terpancar ya kepada setiap orang. Inilah berkat yang Tuhan sediakan ya. Nah, puji Tuhan. Melalui berita ini saya juga terus belajar ya. Hari-hari mungkin lebih banyak mengasihi yang lain, tetapi melalui berita ini ya belajar untuk lebih banyak mendapatkan Tuhan sebagai kasih saya ya. Lebih utama lagi. Amin. Amin. Monggo. Ya, saya di sini cuma terkesan satu kalimat ya. Di situ dikatakan semua yang milik Allah pasti akan memilih Yehova sebagai kesenangan mereka. Jadi saya melihat ya, mau tidak mau pada akhirnya semua orang yang adalah milik Allah ini pasti akan memilih Yehova. Mungkin belum hari ini, mungkin belum besok, bulan depan atau tahun depannya, tapi saya yakin ya, satu titik, satu situasi itu pasti pada akhirnya Tuhan membawa setiap orang yang adalah miliknya itu akan memilih Yehova sebagai kesenangan mereka. Memang ini tidak mudah ya, perlu dibawa kepada satu pengalaman.
Ya. Maka tadi kan muncul satu pertanyaannya, jikalau kita diperhadapkan pada situasi yang sedemikian tadi ya. Jadi ya saya nggak tahu ya situasinya seperti apa. Kapan lalu tuh saya pernah diceritain oleh mertua saya perempuan itu ya. Dia itu kan semasa hidupnya juga punya sahabat karib ya, bahkan dari awal mulai meniti karir sebagai notaris kan punya sahabat, dan sahabatnya ini juga sama-sama notaris ya, sangat baik, sangat akrab ya, bahkan kemana-mana tuh selalu bersama. Tetapi satu titik ya, dia cerita ya diperhadapkan kepada pilihan, engkau pilih dia atau pilih saya ini Tuhan ya. Pada akhirnya juga persahabatan itu ini ya selesai gitu loh, karena mertua perempuan saya lebih memilih mengasihi Tuhan, dan dia melihat ya memang nggak bisa pilih dua-duanya ya, karena kalau pilih salah satu, yang satu akan terhambat. Artinya begini, kalau mempertahankan persahabatan itu banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dikerjakan untuk melayani Tuhan, untuk hidup gereja, untuk memperhatikan saudara-saudara itu bisa semakin bertambah intensitasnya. Jadi saya juga melihat berita pagi ini ya, siapapun kita, asal kita adalah milik Yehova, saya yakin pada akhirnya kita akan dibawa ke satu titik, kita akan memilih Dia, memilih Amin. Tuhan sebagai kesenangan kita. Ya tadi kalau kita baca beritanya ya banyak contoh ya, bahkan Tuhan sendiri pun juga mengalami perkara ini ya, ketika dia dulu usia 12 tahun ya, ketika dia di bait Allah itu kan, dia bersama para imam-imam, kemudian datanglah orang tuanya yang mencari dia dengan segala kebingungannya. Lalu ada salah orang yang mengatakan, itu loh kamu dicari ibumu. Lalu dia kan mengatakan, siapakah ibuku, gitu kan. Nah, ini juga satu pilihan yang Tuhan pilih ya. Waktu itu Tuhan memilih Bapa. Ya saudara-saudara, puji Tuhan pagi ini saya sangat terkesan ya. Asal kita adalah milik Allah, pada akhirnya kita pasti memilih Allah, memilih Yehova sebagai kesenangan kita. Ya semoga perkara ini benar-benar menjadi visi sekali lagi ya, yang boleh membuka mata hati saya. Amin. Ya, saya juga puji Tuhan bahwa life is choice katanya, hidup itu satu pilihan, harus memilih. Tetapi tadi dikatakan bahwa Kristus yang unggul itu harus kita pilih. Ya, kita menempuh hidup Kristus, menempuh hidup jalan gereja itu satu hal yang luar biasa. Jadi kita mendapat kasih karunia untuk memilih Dia lebih daripada yang lain. Tadi dikatakan lebih dari emas ya. Bahkan emas itu dilemparkan ke sungai, kan? Tadi Ayub mengatakan. Dan kita menjadikan Kristus itu menjadi emas-emas kita. Jadi Dia unggul dan kita tetap memilih Dia di dalam lebih daripada yang lain. Amin, amin, amin. Ya, bagus sekali pagi ini. Puji Tuhan, banyak berkat. Amin. Kita ya, saudara. Oh Tuhan Yesus. Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Ya. Kau memimpin satu titik. Bahwa Engkau lah yang menjadi pilihan kami. Amin. Yang paling utama. Di atas semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memimpin kami pada dirimu sebagai pilihan yang mustika. Masih Engkau memberkati saudara Pran, saudara Steve, saudara Pres,
Jadi orang-orang yang memilih Diko sebagai yang utama. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Amin. Tuhan. Engkau telah menyuplai kami dengan diri-Mu sendiri. Amin. Karena Engkau telah melahirkan kami adalah milik-Mu. Bahkan Amin. Engkau bersaksi bahwa kami adalah biji matanya Tuhan. Kekasihnya Tuhan yang tidak ada berani menyentuh kami. Tuhan, biarlah kami hanya mengasihi Engkau. Karena hanya Engkau yang patut dikasihi. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kasih-Mu sendiri limpah dalam diri kami. Sehingga kami memilih Yehova, memilih Kristus sebagai satu-satunya objek yang pantas kami kasihi. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami boleh melihat bahwa sepanjang hidup kami, selalu berhadapkan kepada pilihan. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu tercurah kepada kami Tuhan, sehingga kami melihat nilai kemustikaan-Mu. Engkau lah yang paling unggul dari segala apapun. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menjadikan kami milik-Mu, menjadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau pasti membawa kami kepada satu pengalaman di mana kami akan memilih, menginginkan yang lain. Kami di Engkau ya Tuhan, sebagai satu-satunya kesenangan kami. Biarlah kami semua Tuhan boleh mengalami perubahan konsep nilai ini dalam setiap hidup kami. Kami memilih Engkau, yang paling unggul. Terima kasih pagi ini, berkati aktivitas kami, pelayanan kami. Biarlah satunya yang menjadi sasaran kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami atas kasih karunia-Mu kami memilih bola yang unggul dan utama, yang berharga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.